pentingnya untuk sadar kita ini orang yang seperti apa, Mas. Iya. Kalau kita, itulah makanya penting buat kita untuk mengenal diri kita secara konkret. Kalau kita tahu kita adalah orang yang penakut, hindarilah hal-hal yang memang bisa membuat kita menjadi takut, dan takutnya itu jadi menyita energi kita untuk melakukan sesuatu yang lebih berarti untuk diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita gitu. Jadi makanya penting buat kita untuk sadar bahwa kita ini orang yang seperti apa. Ketenangan jiwa dan ketenangan frekuensi, vibrasi, atau apalah itu namanya, itu sesuatu yang mahal, Mas. Iya. Kita lagi zen ya, misalnya kita istilah lagi zen, kita bangun tidur, lagi enak-enaknya. Tiba-tiba nonton berita, sebuah berita tertentu yang bikin kita marah. Iya Ya sih. ampun, ketenangan kita terenggut oleh konten 90 detik itu. Harus lebih selektif. Harus lebih selektif sih pada akhirnya. Inovasi selalu memakan korban, Mas. Terobosan dan inovasi itu selalu memakan korban. Gua kasih contohnya. Dulu kita sangat familiar dengan yang namanya pager. Yes, of course, kita familiar dengan namanya pager. Begitu ada inovasi handphone, mati itu semua pager. Siapa korbannya? Ya, perusahaan pager. Iya. Konsekuensi logis saat kemudian kita konsisten hadir di sini saat ini, fokus hari ini gitu ya. Itu tuh daripada kemudian kita cemas terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi gitu. Dan belum terjadi. Dan itu kan akan memang benar-benar akan membuat kita menjadi sangat produktif gitu ya. Iya. Idealnya seperti itu. Tidak dibayang-bayangi dengan kecemasan di masa lalu, ketakutan yang akan datang. Betul. Karena menurut gua aturlah apa yang bisa kita atur. Dan tentu yang bisa kita atur adalah setidak-tidaknya ketenangan diri dong. Ketenangan diri kita dan yang bisa kita kontrol ya. Diri kita. Mindset kita itu aja. Kita fokus di situ aja gitu. Kalau jokes gua dan teman-teman gua itu adalah gini, jangan mempermasalahkan sesuatu yang di luar kapasitas kita untuk memikirkannya gitu. Yang ada nanti kita marah-marah sendiri gitu. Kalau bercandaan gue sama teman-teman gue gitu, ada bercandaan teman gue namanya Adriano Colby gitu. Jangan, biasanya tuh kan kalau kumpul-kumpul keluarga tuh kan biasanya ada orang-orang pada ngomong kayak, aduh pemerintah nih harusnya gini kan harusnya gini gitu. Kenapa orang yang paling sering ngomong mengenai hal itu muka-muka yang nggak bisa menafkahi dirinya sendiri dan maksudnya tuh kayak anak lu aja 11 semuanya nggak sekolah langsung ngomong mau mengatur negara gitu. Nggak, jadi menurut gua kita baru bisa ke B kalau A udah selesai. Kita baru bisa ke C kalau B udah selesai. Kita baru bisa ke D kalau C-nya udah selesai. Kita baru bisa ke E kalau D-nya udah selesai. Gitu. Jadi semuanya itu kan ada batu loncatannya kan, Mas. Gitu. Kayak ketimbang mikirin hal yang lain, ada loh prioritas dalam diri kita gitu. Yang mana kita harusnya mikirin itu gitu. Kayak apakah elok menurut gua? Ini pertanyaan yang harus kita tanya sendiri ke masing-masing ya. Apakah elok kita memikirkan mengenai apakah sistem pemerintahan kita ini udah ideal saat orang-orang di rumah kita itu sendiri belum pada makan gitu. Semua ada kapasitasnya masing-masing. Bukan berarti nggak boleh, Mas ya. Bukan berarti nggak boleh mengeluh, silakan. Tapi ditaruh di porsi-porsi yang pas aja gitu. Jangan sampai kepahitan kita terhadap sistem, kepahitan kita terhadap keadaan itu mengambil alih energi kita yang harusnya kita gunakan untuk melakukan kewajiban kita, tapi malah kita pakai untuk misuh-misuh mengenai
ketidaksempurnaan sistem. Pada akhirnya kan nggak ada yang apa namanya, nggak ada yang berubah juga gitu. Hidup kita tidak berubah, sistem juga tidak berubah. Kita cuma marah-marah sendiri. Oke. So ada 2 pertanyaan terakhir Bang Coki yang ini nih masih tadi ya berkaitan dengan kenapa banyak trigger di media sosial itu yang membuat kita kemudian tidak bisa present moment, akhirnya khawatir, takut, apalagi kalau kemudian yang ngomong ini adalah tokoh yang punya sebagai figur otoritas gitu atau artis gitu ya. Aduh, ini akan ada duka di kepemimpinan nasional, sakit 2 bulan, terus meninggal dunia, artis inisial ini gitu, yang dapat label indigo dan dikasih panggung di banyak tempat gitu. Nah, satu lama pengen banget ya, bagaimana sih dari perspektif Bang Coki melihat fenomena ini dan masyarakat kita kok bener lagi kan. Oh ini konteksnya berarti kita berbicara mengenai tanda kutip prediksi-prediksi indigo gitu. Dan misalnya itu kan menyebabkan apa ya, ketakutan kolektif kadang gimana? Kan mempengaruhi vibrasi juga. Betul. Yang pertama, setiap orang bebas untuk mengungkapkan apa yang dia percayai akan terjadi. Kita punya kebebasan untuk ngomong apapun yang ingin kita omong. Tapi jangan lupa, kita juga punya kebebasan untuk tidak mendengar itu. Iya. Jadi gua rasa itulah pentingnya untuk sadar kita ini orang yang seperti apa, Mas. Iya. Kalau itulah makanya penting buat kita untuk mengenal diri kita secara konkret. Kalau kita tahu kita adalah orang yang penakut, hindarilah hal-hal yang memang bisa membuat kita menjadi takut, dan takutnya itu jadi menyita energi kita untuk melakukan sesuatu yang lebih berarti untuk diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita gitu. Jadi makanya penting buat kita untuk sadar bahwa kita ini orang yang seperti apa. Dan kalau kita sudah punya modal, kita sudah mengenal diri kita orang yang seperti apa, langkah selanjutnya apa? Hindari hal-hal yang membuat kita menjadi tidak produktif atau menjadi tidak function gitu. Contoh, misalnya, udah tahu kita orangnya penakut gitu. Udah tahu kita takut hantu gitu. Tapi kita setiap sebelum tidur kita dengar podcast setan, kita dengar misalnya podcast apapun itulah yang mistis-mistis. Nanti giliran mau kencing, siapa yang nemenin? Kita kan cari penyakit sendiri gitu loh. Jadi menurut gua pada akhirnya pahami diri kita sendiri. Kalau kita memang orangnya gampang terpengaruh dengan opini-opini yang ada di sosial media, lebih baik hindari mengikuti atau memfollow orang-orang yang bisa memberikan faktor-faktor ketakutan kepada diri kita, Mas. Bukan karena kita mau menjadi ignorance dengan keadaan ya, enggak. Masalahnya kalau kita tahu keadaan tapi kita juga jadi tidak function dan hidup dalam ketakutan, kan tidak ada benefit yang bisa diambil dari situ juga gitu. Dan yang kedua yang harus kita paham, narasi-narasi yang dibangun di sosial media itu terkadang dibikin tidak semata-mata untuk mengingatkan kita. Itu bisa jadi dibikin supaya ada reaksi yang timbul, dan reaksi yang timbul ini mengenerate view gitu. Bisa jadi memang prediksi-prediksi bombastis itu sengaja dibikin ya supaya kontennya bagus dan kontennya ramai ditonton aja, ngerti nggak sih, Mas? Ngerti? Selesai sampai situ ya. Selesai sampai situ. Apakah itu benar akan terjadi atau tidak ya? Tapi di sisi lain, kalau memang kita sadar bahwa enggak kok, gue seneng denger gini untuk referensi aja, biar gue tahu apa yang terjadi di dunia, dan gue itu tidak akan mempengaruhi produktivitas. Ya silakan, denger gitu sih silakan, nggak apa-apa gitu. Nah tapi kalau gue sendiri ya, gue mencoba untuk gue menyaring informasi apa aja yang gue rasa penting untuk bisa menunjang produktivitas gue sebagai individu. Berita-berita yang lebih bikin gue marah dan akhirnya gue jadi misuh-misuh nggak jelas, itu gue hindari ya. Itu gue mulai dengan di Instagram gue atau di media sosial gue sangat selektif memilih siapa yang gue follow. Oke. Ada sih 1-2 orang yang gue nggak suka gue follow. Tapi tau nggak tujuannya untuk apa, Mas? Kenapa gue masih follow 1-2 orang yang gue nggak suka? Untuk jadi moral kompas supaya gue nggak jadi kayak gitu.
Tapi itu 1-2 aja. Nggak lebih dari 5. Kalau lebih dari 5 saya sebel soalnya. Kalau 2 kan, ih kok gitu? Jangan sampai deh kayak gitu. Ih, amit-amit gitu. Ada gitu. Gila nih, jangan sampai aku seperti ini. Gitu. Iya, gitu ada. Tapi sisanya, misalnya gue suka film, ya gue follow akun film. Iya. Misalnya gue suka komedi, ya gue follow akun komedi. Gitu. Misalnya tiba-tiba di sosmed gue muncul hal yang gue nggak setuju, cepet-cepet gue scroll. Iya. Karena mahal, Mas, ketenangan jiwa dan ketenangan frekuensi vibrasi atau apalah itu namanya, itu sesuatu yang mahal, Mas. Iya. Kita lagi zen ya, misalnya kita istilah lagi zen, kita bangun tidur, lagi enak-enaknya. Tiba-tiba nonton berita, sebuah berita tertentu yang bikin kita marah. Ya ampun, ketenangan kita terenggut oleh konten 90 detik itu. Harus lebih selektif. Harus lebih selektif sih pada akhirnya. Karena setidak-tidaknya kalau kita belum sukses, tenang lah. Kalau kita belum sukses, marah-marah terus, hidup dalam ketakutan. Waduh! Hidup macam apa yang ingin kita nikmati dari seperti itu gitu. Tapi Bang Joki gini, aku tuh cukup resah juga ketika kemudian melihat adik-adik kita gitu ya. Betul. Masih sekolah, tapi terkadang ketika kuliah misalnya nggak ada yang ngarahkan, ngambil jurusan, ngambil program keahlian yang mungkin di 2030 itu akan musnah, sebut aja misalnya. Betul. Perbankan gitu kan. Iya, betul. Banyak lah ya, kayak gitu. Nah, Vision 2030, menghadapi Vision 2030 gitu, apa yang ingin Bang Coki sampaikan buat adik-adik kita supaya tetap nanti bisa survive gitu. Jangan-jangan kemudian justru malah menekuni bidang yang di 2030 itu udah musnah gitu. Betul, gimana Bang? Betul. Kalau menurut gua yang pertama tentunya kalau memang targetnya pengen ke sana, kita harus aware dengan apa yang akan perkembangan dunia. Kita harus aware dengan perkembangan dunia gitu. Tujuannya adalah supaya kita mempersiapkan diri apa yang harus kita ambil supaya kita tidak salah langkah. Itu pertama tips gue yang itu. Terus yang kedua, sekalipun kita salah langkah, tenang aja. Kalau misalnya kita salah langkah, misalnya, waduh, mana gue udah terlanjur ngambil jurusan ini lagi, nanti itu bakal hilang. Kita harus memaksa diri kita mengikuti perkembangan zaman. Karena inovasi itu selalu terjadi, Mas. Dalam, apalagi makin kesini kan, dulu kan misalnya inovasi cuma terjadi kayak 20 tahun sekali, 50 tahun sekali, 100 tahun sekali. Cuman lama-lama frekuensinya makin dikit tuh. Dulu, let's say inovasi terjadi kayak 1000 tahun sekali. Lama-lama jadi 500 tahun sekali, lama-lama jadi 100 tahun sekali, lama-lama jadi 50 tahun sekali, selalu ada inovasi. Berarti kan dunia ini selalu berubah kan, Mas? Dan dari pemahaman gua, inovasi selalu memakan korban, Mas. Terobosan dan inovasi itu selalu memakan korban. Gua kasih contohnya. Dulu kita sangat familiar dengan yang namanya pager. Yes, of course, kita familiar dengan yang namanya pager. Begitu ada inovasi handphone, mati itu semua pager. Siapa korbannya? Ya, perusahaan pager. Iya. Gimana perusahaan-perusahaan itu bisa survive? Ya, pada akhirnya dia mau nggak mau harus shift dengan perkembangan zaman. Dulu wartel di mana-mana, Mas. Ya kan? Dulu gue inget banget ada masanya kita semua pada ke wartel terus. Iya. Ya, begitu punya handphone kan itu mati semua, Mas. Sekarang kalkulator, center. Yes. Dulu dulu ada namanya ojek pangkalan. Begitu ada ojek online, ojek pangkalannya mati semua. Iya. Jadi memang pada akhirnya tanamkan dalam pikiran kita, setiap inovasi di dunia ini pasti akan memakan korban. Sekarang inovasi yang lagi ditakuti dan disenangi di saat bersamaan adalah apa? AI. Nah, saat kita memahami, ini ada AI, pasti akan ada korban nih dari AI. Berarti apa yang harus kita lakukan? Memang, entah kita salah ngambil jurusan, entah apapun itu, makhluk hidup itu secara biologis dan secara filosofis, itu memang harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan zamannya, Mas. Gitu. Jadi, ya, itu memang udah kodrat, ya kalau gue pinjam bahasanya, itu memang sudah kodrat dari menjadi hidup, kita memang harus bisa berselancar dengan apapun yang terjadi gitu. Dan jangan sampai jangan sampai menyerah dengan perubahan gitu. Karena the moment kita menyerah dengan perubahan, ya disitulah kita menjadi bagian dari korban dari inovasi tersebut gitu. Kayak misalnya contoh waktu ada transportasi online,
itu muncul kan banyak yang jadi korban kan. Dan pada akhirnya kan jadi tersaring tuh Mas. Sumber daya manusia yang mau menyerah dengan perubahan atau yang memaksa dirinya ikut dengan perubahan gitu. Jadi tips dari gue adalah yang pertama ya aware dengan kira-kira kemana arahnya dunia ini gitu. Dan yang kedua adalah ya harus bisa untuk bisa beradaptasi dengan perubahan yang terjadi gitu. Jangan takutlah sama perubahan gitu. Karena memang ya waktu aja ke depan kan. Mata itu kan ditaruh di depan kan supaya kita jalan. Mata nggak ditaruh di belakang karena kan nggak ada orang jalan mundur gitu. Waktu itu kan juga maju ke depan. Jadi memang ya sudahlah kalau memang teman-teman misalnya udah terlanjur salah jurusan, ya sudah nggak apa-apa diselesaikan aja jurusannya. Abis itu langsung ya upgrade diri, ngambil kursus apa, dan jangan membatasi diri untuk main sama orang. Karena ilmu itu nggak semata-mata datang dari sekolah atau datang dari kampus, tapi dari pergaulan juga ilmu itu datang gitu. Dan pilih teman bergaulmu yang teman bergaul kita tuh yang bisa saling sama-sama mengangkat cara berpikir kita dan apa ya istilahnya ya bisa mengangkat cara berpikir kita dan ambisi kita gitu. Artinya kalau berteman kan dengan siapa aja betul. Tapi untuk nongkrong itu harus pilih-pilih kah? Betul. Menurut gua gini, kita berteman dengan siapa aja betul, tapi yang kita masukin ke circle satu kita untuk bisa membawa kita menjadi lebih itu pastikan orang-orang yang yang membangun, yang bikin kita lebih sehat, lebih pinter. Betul. Gitu. Kalau ada peribahasa bagus banget kan. Kita main sama penjual parfum ya jadi wangi kan. Dan main sama yang bukan penjual parfum ya nggak jadi wangi gitu. Jadi kalau misalnya kenali diri kita, kalau kita udah kenal diri kita, pastikan kita tahu maunya apa. Nah, kalau kita udah tahu maunya apa, ini ditaruh goals-nya di sini, lakukan hal-hal yang menunjang untuk menuju ke goals kita yang ada di sini gitu. Dari mulai apa? Dari mulai pilih circle pertemanan kita. Kayak misalnya contoh, kalau misalnya kita pengen punya six pack gitu. Tapi kita misalnya temenannya sama orang-orang yang pemabuk. Ya agak susah ya gitu. Mohon maaf agak susah ya. Menuju ke six pack-nya agak susah gitu. Ya, jadi ya balik lagi. Ilmu mengenali diri itu penting, Mas. Biar kita tahu kalau kita udah kenal diri kita tahu kita maunya apa, lalu lakukanlah hal-hal yang menunjang untuk menuju ke sini. Dan dalam menetapkan goals untuk menuju ke sini, nggak harus langsung saat ini langsung ke sini. Tidak ada manusia yang didesain untuk bisa menerima pressure langsung banyak sekaligus. Saya rasa tidak ada. Kenapa saya bisa bilang tidak ada? Buktinya ada rumah sakit jiwa tuh. Berarti kan ada orang yang selain memang ada gangguan karena genetik, tapi ada juga yang karena terlalu stres dia snap kan, akhirnya masuk itu. Jadi caranya gimana biar nggak stres untuk dapat ini? Hari per hari aja. Karena keberhasilan itu adalah keberhasilan adalah kumpulan dari kemenangan-kemenangan kecil. Kita menang hari ini, kita menang besok, kita menang ini, kita menang ini, kita menang ini. Lama-lama nanti ya berhasil gitu. Kayak contohnya mau olahraga nih, gue juga kalau mau olahraga, mau nurunin berat badan, gak usah mikir table olahraga program 2 bulan. Ya enggak, yang penting kalau gue tuh olahraga tuh kayak yang penting hari ini gue treadmill 30 menit. Udah itu aja. Kalau hari ini gue berhasil treadmill 30 menit, saya berhasil. Udah, nikmati, selebrasi itu. Besok lagi masalah. Enggak sampai kayak gini ya. Ini terakhir. Silakan. Enggak sampai kayak gini. Karena kan banyak orang meyakini bahwa manusia tuh menulis jalan hidupnya sendiri. Dan kadang perubahan itu terjadi karena tindakan yang berubah. Masalahnya, tindakan itu bisa berubah ketika kemudian sudah ada kalau dalam kekuatan pikiran kan bawah sadarnya harus ada program dulu yang masuk dan lain sebagainya, dan itu cara memasukkannya kan banyak ya. Termasuk katanya Coki tadi dengan circle yang berubah nanti kan bisa masuk ke bawah sadar. Terus dengan repetisi lah, dengan figur otoritas dan seterusnya gitu. Nah, gimana Coki mempercayai itu sejauh mana gitu? Karena kan pikiran dulu berubah, tindakan berubah, realitas berubah gitu. Gimana? Ya betul. Gue tetap percaya bahwa yang menentukan nasib kita tentunya diri kita sendiri. Gue percaya 100% soal itu gitu. Tapi tentunya untuk bisa mendapatkan perubahan yang kita inginkan, kita harus tahu dulu nih, kita ingin apa.
Itu dulu dong. Iya. Kita harus tahu dulu. Mau kemana? Kita mau kemana nih? Nah, untuk bisa nah ini yang paling susah Mas, sebenarnya Mas, menurut saya. Untuk bisa mendapatkan kedewasaan dan jawaban kita ini apa dan kita ini mau kemana, itu sebenarnya yang susah Mas. Karena proses menuju ke sananya itu udah chapter yang beda lagi tuh. Okay. Itu udah tinggal dengan usaha, dengan yang lain-lain. Kalau tadi meminjam quote dari Mas itu kan dari pikiran kita yakinkan diri kita, oke, gue udah fix gue mau ini, cetrek. Kita taruh ke hati, enggak, kalau kebalik. Dari hati, taruh ke pikiran, baru ke tindakan. Oke, Pak. Perasaan dulu. Iya, perasaan dulu. Nah, makanya sebenarnya jangan remehkan introspeksi diri dan momen-momen kita bertanya tentang diri kita, mengenal diri kita itu jangan diremehkan. Karena sebelum tindakan kita itu keluar untuk tahu kita nih maunya apa, kita memang harus tahu dulu kita maunya apa. Dan gimana sih caranya biar kita tahu maunya apa? Itu tuh. Caranya ya gampang. Kita harus banyak merenung, banyak ngobrol dengan orang-orang yang kita rasa menjadi panutan buat kita. Sefrekuensi dan itu kita butuhkan gitu ya. Yes. Karena gini, ada cerita lucu. Jadi ada orang dikasih papan 10 meter. Iya. Terus ditanya, ini kenapa gue dikasih papan 10 meter? Enggak, udah pokoknya lo bawa aja nih papan 10 meter. Oh ya udah, oke. Akhirnya dalam perjalanan menuju satu tujuan dia punya papan 10 meter nih. Dia punya papan 10 meter. Akhirnya tapi dia tahu dia mau pergi, tapi dia nggak tahu tujuannya mau kemana. Akhirnya dia lihat, wah ada jurang nih. Yaudah deh, gue pakai papannya dipotong 1 meter, dia taruh di depan gitu, terus dia jalan. Jadi tinggal 9 meter kan, yang tadinya jurang ada papannya 1 meter dia jalan. Yeah. Tiba-tiba di sini, tapi kayaknya nggak di sini deh, gue balik lagi ya, gitu. Kayaknya gue mau ke sana, oke, dia jalan. Dipotong lagi papannya jadi 8 meter, dia taruh, dia jalan ke sana. Dia udah ke sini kayak, tapi kayaknya nggak ke sini deh, gue mau ke sana, ditaruh lagi gitu. Sampai akhirnya, karena dia memang dari awal nggak tahu dia mau kemana, akhirnya pas papannya tinggal 2 meter, gue udah tahu nih, saya mau ke situ. Ya udah, saya mau ke sana. Ternyata jurangnya 3 meter. Udah tinggal wah ini gimana nih papan ini. Nah, moral of the story-nya adalah memang kita boleh bereksperimen. Kita boleh bereksperimen. Kita tuh sukanya apa, kita boleh salah. Tapi ingat, banyak hal. Iya, tapi ingat. Musuh kita itu adalah waktu. Betul. Kalau umur 20 masih cari tahu kita mau apa, wajar. Siapa yang nggak begitu? Saya juga sampai sampai 30 juga saya masih nggak tahu maunya. Umur 30-an harusnya sudah mulai ketemu lah hilalnya gitu. Hilalnya udah mulai, ya kayaknya gue udah tahu nih. Ya. Umur 40 udah set gitu. Umur hampir 40 udah set. Oke, gue mau kesini, gue mau kejar gitu. Tapi dengan segala hormat, walaupun nggak ada kata terlambat ya, tapi dengan segala hormat, kalau umur 50, saya mau apa? Dikubur aja. Susah juga itu, kita mau bilang apa, kan susah juga kan? Karena satu, kalau kita udah tua berubah juga susah, ya kan Mas? Iya. Kan udah ada apa ya istilahnya? Udah ada kebiasaan-kebiasaan yang jadi mendarah daging kan? Betul. Istilahnya tuh, mohon maaf sekali, istilahnya tuh kayak lebih sulit mengajarkan anjing, sulit bukan nggak bisa ya, lebih sulit mengajarkan anjing yang tua trik baru gitu istilahnya kan. Kalau 50, saya mau apa? Dikubur. Bercandaan kita tuh kayak yang begitu lebih gampang ditunggu meninggal aja. berubah udah. Karena waktu, Mas, jangankan gitu, Mas. Kita masih muda aja, Mas. Masih ada kemungkinan kita muda, coba-coba tiba-tiba kecelakaan amit-amit. Kan kita nggak pernah tahu. Iya, Bang. Musuh kita tuh waktu sebenarnya. Jadi silakan waktu masih muda dipakai waktunya, karena kemewahan orang muda itu kan adalah energinya. Silakan pakai aja. 20-an mah, gue selalu bilang sama teman-teman gue, anjing cok, gue 20-an nih salah jalan gue. Ya elah lo baru 20-an, malah ini waktunya ente salah jalan gitu. Iya. Aduh gue 20-an, ya aduh 20-an gue kayaknya hidup gue hancur banget. Umur lo berapa sih? 22. Lah, 22 ini waktu yang tepat untuk nakal, waktu yang tepat untuk hancur gitu. Kalau lu ngomong sama gue 55 nih nakal, dikubur aja. Gue gali masuk aja dikubur, udah susah nggak bisa itu.
Kocak. Oke, thank you. Sama-sama. Coki Mardenius luar biasa ya. Thank you, terima sangat kasih, bermanfaat terima buat kasih. teman-teman ya. Terima Makasih kasih, waktunya. sama-sama. Oke.